Halo semua, perkenalkan saya Copia Erika Arianti, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Pertahanan tahun 2021, golongan 2, kelompok 3, gelombang 3, dan absen 7 untuk memberikan ulasan terkait agenda 2 kali ini. Pelatihan dasar ini diselenggarakan oleh Pusdiklat Tekkumhan Badiklat Kemhan, yang mana Pusdiklat ini untuk pertama kalinya menyelenggarakan metode distance learning. Terdapat kendala dalam proses pembelajaran, namun hal ini bisa ditangani. Tentunya tidak mudah bagi pihak penyelenggara, yaitu Badiklat Kemhan, untuk pertama kalinya menyelenggarakan dengan metode yang berbeda, dan hal ini juga tidak mudah bagi peserta. Namun, mau bagaimanapun juga, kita harus tetap melaksanakan pelatihan dasar ini agar tujuan dari pelatihan dasar dapat tercapai. Nah, apa sih tujuan dari pembelajaran pada agenda kedua ini? Tujuan dari pembelajaran pada agenda kedua ini adalah agar kita sebagai calon ASN mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar PNS dalam kehidupan pekerjaan kita nanti sesuai jabatannya. Sebelum lebih jauh membahas terkait materi, yuk kenalan sama pengampu kelompok 3, yaitu Bapak Kolonel Dr. Andes Toto Gunarto, Master Pertahanan. Bapak Toto ini yang akan memberikan ilmunya terkait nilai-nilai dasar PNS kepada kita, yaitu aneka. Apa itu aneka? Aneka kue, aneka buah? Bukan. Aneka adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan yang terakhir nih, anti korupsi. Pembelajaran dilakukan dengan dua arah, di mana video suara yaitu Bapak Toto dan peserta melakukan komunikasi. Nah, di sini kita diajarkan untuk berani mengeluarkan pendapat. Tidak ada pendapat yang salah karena masih dalam proses pembelajaran. Justru di tempat inilah kita belajar agar tidak melakukan kesalahan saat dunia kerja nanti. Tentunya pendapat yang kita kemukakan harus disertakan alasan ya teman-teman. Pada pertemuan pertama di agenda kedua, kita membahas terkait akuntabilitas dan nasionalisme. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nah, aspek-aspek dari akuntabilitas sendiri ada 5 loh. Yang pertama adalah akuntabilitas itu adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak. Nah, yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan adalah perilaku yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Nah, yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan ini merupakan bukti nyata dari proses yang telah dilakukan oleh setiap individu, kelompok, maupun institusi. Institusi seperti Kementerian Pertahanan kita ini juga membuat laporan loh, namanya LAKIP, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Keempat, yaitu akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Nah, konsekuensi tersebut bisa berupa penghargaan maupun sanksi dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu, kelompok, maupun institusi. Yang terakhir adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Dalam hal ini, setiap individu, kelompok, dan institusi akan dimintai pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus pada peningkatan kinerja. Menurut Boven sendiri, akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama, yaitu menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang, dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, kita mempelajari terkait tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas di sini berbentuk piramida, yang mana di dalam piramida ini terdapat 5 tingkatan. Tingkatan paling dasar adalah akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal ini mengacu kepada nilai-nilai dalam diri kita sendiri seperti integritas, kejujuran, moral, dan etika.
Nah, kita naik ke tingkat kedua. Tingkat kedua ini adalah akuntabilitas individu yang mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Dalam hal ini tidak ada lagi kata saya, tetapi kami, karena setiap individu di dalam kelompok ini bekerja untuk tujuan kelompok. Dan yang keempat adalah tingkatan akuntabilitas organisasi yang mengacu pada hasil laporan kinerja yang telah dicapainya. Nah, tingkatan paling puncak atau yang kelima adalah akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan tentunya bermanfaat. Setelah mempelajari akuntabilitas, kita sebagai calon PNS harus mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan pekerjaan nanti. Nah, untuk menciptakan lingkungan kinerja yang akuntabel, terdapat 9 nilai-nilai dasar. Yang pertama adalah kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsekuensi. Sekian learning journal terkait akuntabilitas kali ini. Sampai bertemu pada learning journal terkait nasionalisme. Terima kasih.